إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, jazakumullahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita mudah untuk berjalan ke masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini dalam rangka yang mulia yaitu menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan kenikmatan yang tidak terhingga yang wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan umatnya yang selalu mengikuti serta membela sunnah-sunnah beliau sampai dekatnya hari kiamat. Kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pembahasan di hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebab terjadinya asbabul wurud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ke Madinah. Lalu beliau melihat penduduk Madinah menyetek pohon kurma. Karena beliau melihat hal itu, yaitu lama, maka empati beliau muncul, yaitu menyarankan agar meninggalkan setek. Akan tetapi setelah hal itu dilakukan, bukannya malah numbuh dengan baik, malah rusak. Kemudian mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang hal itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi sifat empati beliau ialah sifat kemanusiaan beliau, sifat manusiawi beliau, karena kasihan menyarankan agar setek tersebut ditinggalkan. Namun manakala rusak, lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalian itu lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dan di sini juga terkandung makna yang dalam, yaitu kalau urusan dunia kalian lebih mengetahui, berarti urusan akhirat Rasulullah SAW lebih mengetahui dibandingkan kita. Tidak boleh hadis ini digunakan untuk malah membodoh-bodohi Rasulullah, membantah Rasulullah. Tuh lihat, Rasulullah sendiri mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Berarti kita bebas, kan dunia, bukan dinikum.
Dan ilmu syar'i ialah tempatnya ujian. Namun nanti juga dijelaskan di sini, barang siapa yang menuntut ilmu agama harusnya karena Allah Subhanahu wa taala, namun mencari pujian atau jabatan dunia, lam yari raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Selanjutnya, idzan fal ilmu syar'iyyu huwa alladhi yakunu fi sana'u wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Kalau begitu, maka ilmu syar'i, ilmu agama, ialah ilmu yang di dalamnya terkandung adanya pujian, benar-benar adanya pujian dan sanjungan untuk pelakunya yang mencari ilmu. Walakinnani ma'adalika la unkiru an yakuna lil ulumil ukhra fa'idatan. Akan tetapi diriku bersamaan hal itu, yaitu mu'alif rahimahullah rahmatan wasi'atan, di saat menyebutkan tentang keutamaan seorang menuntut ilmu syar'i, beliau menyebutkan bahwasanya aku tidak mengingkari bahwasanya di sana itu ada ilmu-ilmu yang lain yang mendatangkan faedah. Walakinnaha faidatun data haddain. Akan tetapi faedah tersebut, ilmu tersebut memberikan faedah, akan tetapi dalam dua sisi. In a'annat ala ta'ati in a'annat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillahi wa intafa'a biha ibadallah, yaitu beliau memberikan syarat jika ilmu yang lain itu boleh untuk dituntut jika membantu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu duniawi. Yang kedua yaitu menolong agama Allah. Yang ketiga, ilmu yang lain tersebut memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, bukan orang yang dimanfaatkan oleh orang lain, bukan, tapi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi manakala ilmu duniawi itu memberikan manfaat untuk orang lain, untuk umat, untuk dakwah, untuk tegaknya syariat Islam ini, maka hal itu, ilmu ini ialah baik. Namun manakala ilmu ini hanya sekedar untuk pribadi kita, tidak mendatangkan kebaikan untuk orang lain, maka lebih wajib dan kewajiban untuk ilmu syar'i tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Yaitu beliau di sini menyebutkan ada ilmu yang lain yang memberikan manfaat, tapi tentunya di bawah ilmu agama, bukan di atasnya ilmu agama. Ilmu agama pasti mendatangkan manfaat dunia akhirat. Namun urusan duniawi, ilmu dunia itu harus terpenuhi syarat, yaitu apa? Untuk membantu ketaatan kepada Allah. Yang kedua itu apa? Menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Jika kita tidak mau menolong agama Allah, berarti Allah tidak akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan menetapkan kedudukan kalian, jabatan kalian, pekerjaan kalian
selama untuk menolong agama Allah. Manakala kita punya kedudukan, punya harta, punya yang lainnya, untuk apa? Memusuhi dakwah akan hancur. Karena apa? Melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 syarat seorang boleh mempelajari ilmu duniawi, yaitu apa? Memberikan, membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu tersebut untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal contoh kedokteran, seorang kalau tidak, umat Islam ini tidak menuntut ilmu, nantinya akan dibodoh-bodohi oleh orang-orang kufar yang harta atau obat itu murah, dimahalkan karena umat Islamnya nggak tahu. Maka hal ini diperbolehkan. Fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Maka hal itu menjadi baik dan memberikan manfaat. Wa qad yakunu ta'allamuha wajiban fi ba'dil ahyani idza kana dzalika dakhilan fi qaulihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Kadang mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang bersifat duniawi itu wajib di sebagian waktu. Tidak akan dari kata-kata diberi syarat lagi, wajib apabila dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-60, yaitu persiapkanlah bagi kalian kemampuan kalian dari apa? Dari tombak-tombak kalian, dari senjata-senjata kalian dan kuda-kuda perang. Yaitu manakala kita mempelajari ilmu yang lain setelah ilmu agama atau berbarengan dengan ilmu agama, termasuk bagian dari mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan diri untuk diri kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sebagian tertentu, waktu tertentu, hal itu menjadi wajib. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu agama tidak mungkin akan turun derajatnya menjadi sunnah atau di bawahnya sedikit, tidak. Jadi seorang menuntut ilmu syar'i wajib. Adapun ilmu-ilmu yang lain fardu kifayah. Misalkan fardu kifayah tidak wajib. Wa qad dzakara katsirun min ahli ilmi anna ta'alluma sina'ati fardu kifayatin. Dan sungguh banyak dari ahlul ilmi, mereka berkata, menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu bersifat duniawi adalah fardu kifayah. Namun kebanyakan dari kita lebih mementingkan fardu kifayah yang menyelamatkan, yang belum tentu menyelamatkan. Niat kita menyelamatkan ekonomi kita, tapi terkadang belum tentu menyelamatkan ekonomi kita. Misal contoh, seorang manakala mempunyai sepeda, dia ingin motor. Manakala seorang punya motor, pengen Matic, pengen CBR, pengen Satria Full, setelah itu apa? Pengen mobil.
Pas giliran punya mobil, pengen yang matic, pengen yang AC, pengen yang ini. Pas giliran nabrak, terus cacat, pengen kembali seperti semula, yaitu apa? Jalan kaki. Nanti bersyukur dengan jalan kaki. Karena apa? Orang yang setelah kecelakaan itu mesti apa? Pengen ya, nggak langsung pengen naik motor, mesti pengen jalan. Jadi jalan itu termasuk kemuliaan, kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali muter dok, sedang muter. Karena apa? Terlalu tinggi angan-angan kita. Tapi kalau seorang lihat, yaitu kalau duniawi angan-angan, tapi kalau urusan ilmu agama cita-cita. Beda kan? Sama bayangannya, tapi kalau urusan duniawi angan-angan. Karena apa? Duniawi itu tidak bakalan meleset dari takdir kita. Gak bakalan meleset. Semakin kita tinggi berarti semakin berangan-angan. Semakin kita berpikir untuk memiliki hal yang banyak berangan-angan. Kecuali angan-angan itu disandarkan untuk akhirat, untuk agama. Jadi cita-cita. Saya pengen punya rumah besar. Terus apa? Untuk apa? Nanti sorenya buat TPA. Oh, ini cita-cita bukan angan-angan. Namun kalau seorang bercita-cita akhirat, dia tidak seperti orang-orang yang berangan-angan dalam urusan dunia, rakus, menghalalkan segala cara, bahkan menghancurkan dirinya saja mau, capek dan yang lainnya mau. Namun kalau seorang rakus dalam urusan ibadah, dalam urusan ilmu, seorang tersebut itu apa? Muncul di mukanya ceria. Dicukupkan, padahal mungkin ekonominya lebih di bawahnya orang-orang yang hidup dunia, tapi orang memandangnya itu luar biasa, orang itu kaya. Siapa yang mengkayakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika li anna an-nasa la budda lahum min awali yakhbahuna biha wa yashrabuna biha wa ghayra dzalik min al-umuri allati yantafi'una biha fa idza lam yujad man yaqumu bihadhihi min sana'ihi sara ta'allumuha fardhu kifayati. Maka bagaimana jika seluruh manusia, karena manusia mereka itu harus masak, harus minum, dan lain dari hal itu, yaitu dari urusan duniawi, dari urusan duniawi. Jadi dijelaskan oleh beliau, kenapa seorang itu boleh menuntut ilmu duniawi? Karena seorang itu butuh makan minum. Kalau tidak punya ilmu tentang duniawi juga gak bisa. Tapi pentingnya itu tidak terlalu penting dibandingkan agama. Misal contoh, orang dikirim ke Jepang, dikirim ke mana, di sekolah, mesti salah satu, 2 orang atau berapa. Tidak semuanya, itu urusan dunia. Dikirim untuk studi banding, untuk belajar lagi biar pabriknya maju, biar usahanya maju. Enggak semuanya kan? Enggak semuanya. Tapi manakala pabrik mengajarkan seperti itu, yaitu apa? Semua karyawan pengen, karena apa? Fasilitasnya ini lengkap, duitnya banyak, yang di rumah ditinggal dikasih duit. Tapi di saat urusan akhirat, DKM Masjid Pabrik mengajarkan apa? Tentang kajian agama. Gak ada yang pengen, sedikit yang pengen. Padahal fardu ain. Kenapa? Urusan duniawi itu urusan cash. Saya mengerjakan sesuatu dapatnya sekian. Makanya kenapa orang mukmin itu lebih mulia dibandingkan orang muslim? Sebabnya orang mukmin itu lebih tinggi satu derajat emasnya muslim. Nah nanti mukmin punya emas lagi, punya kakak lagi muksin.
Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dioprak-oprak, merasa diawasi. Adapun orang muslim, saya melakukan apa, harus dapat apa. Tapi kalau orang mukmin, saya mengeluarkan apa secara dohir, amblas ATM-nya, isinya, dompetnya jebol, tapi yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti mana qasamalu abdin bisodaqah. Tidaklah harta seorang hamba itu berkurang sedikit pun disebabkan karena sedekah. Begitu juga manakala seorang itu sedang apa? Mencari lembaga pendidikan untuk anaknya, untuk keponakannya, bahkan untuk tetangganya yang tidak mampu. Terus apa? Kita hitung-hitungan. Aduh, ini kalau urusan daftar sekolah kayaknya nggak cukup. Ingatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allaka turzaqu bi. Manakala seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan bahwasanya dirinya yaitu untuk kerjanya banting tulangnya itu untuk adiknya yang sedang menuntut ilmu agama. Tujuannya ialah biar dibenarkan, biar dapat rukhsah, dapat keringanan, tidak terlalu ngurusi adiknya. Malah disampaikan oleh Rasulullah SAW, hartamu itu berkembang, usahamu itu laku dan yang lainnya disebabkan karena ngurusi adikmu yang sedang nuntut ilmu agama. Jadi ilfazallahu wa yakum, kalau kita ingin bisnis kita lancar, kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita di dunia ini yaitu dalam keluarga kita ini bahagia, urusilah orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Terlebih apa? Terlebih keluarga kita yang mau menuntut ilmu tapi tidak punya biaya. La'allaka turzaqu bi. Ada kejadian nyata ya Pak. Tetangga saya sendiri yang saya anggap sebagai kakak. Manakala beliau kurang lebih tahun 2007, 2008, anaknya mau didaftarkan ke Imam Bukhari Solo, Karanganyar Solo. Waktu itu masuknya 7 juta. Lalu beliau bertanya kepada anak dan minta doa. Tolong minta doanya biar nanti dimudahkan masuk ke pondok pesantren Imam Bukhari Solo. Dan terus punya uang tidak? Saya seperti itu. Saya sudah dapat utang kurang lebih 7 juta. Sebelumnya ya Pak, beliau ini tukang jahit keliling, biasanya berkeliling dari jam 8 atau jam 9 sampai pulang maghrib. Hasilnya ya biasa-biasa. Namun manakala anaknya masuk ke pondok pesantren tersebut, sampai sekarang ini berbalik 180 derajat. Yang tadinya keliling harus mungkin 8 jam, 9 jam, 10 jam, sekarang keluar nganterin jahitannya saja. Keluar jam 5 sore sampai maghribnya di masjid, habis itu pulang. Kalau dulu dapatnya sekitar 70, tinggi-tingginya 100 itu aja kadang-kadang. Sekarang ini dapatnya seringnya 250 sampai 300 1 jam. Kalau pengen tabayun silahkan ke Tangerang, orangnya di Tangerang. Jahit kelilingnya di Tangerang. Anaknya bernama Amir, dipanggil Abu Amir. Nama beliau Ubay. Ini betul bahwasanya manakala seorang itu ngurusi orang yang sedang menuntut ilmu, usahanya dimuliakan, la'allaka turzaqu bi. Dikembangkan benar-benar. Makanya di saat apa? Di saat kita ini dekat-dekat anak kita sekolah, yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Akan memberikan kemudahan asalkan kita yakin. Utang itu juga rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hinaan. Kalau bisa nggak utang, tapi kalau masuk sekolah harus utang ya nggak apa-apa. Kenapa mesti malu? Yang penting kan bayar. Makanya Imam Abu
Abdullah ibn Mubarak suatu ketika diprotes oleh warganya, rakyatnya, di saat beliau infak, sedekah di sekitar beliau, di negeri beliau itu misal infak kepada orang 1 juta, tapi di saat ke negeri seberang, ke yang lain, salah satunya yang diberikan bantuannya kalau nggak salah itu Imam Ahmad bin Hanbal, itu sampai 10 juta bahkan 20 juta. Lalu ditanya kepada beliau, kenapa seperti itu? Kok menganaktirikan? Pada protes, urusan duit pada protes, ilmu nggak pernah protes. Beliau menyampaikan, yaitu apa? Kalau saya menginfakkan harta kepada orang miskin, itu untuk ganjel perut saja. Mentok-mentoknya paling sholat. Tapi kalau saya menginfakkan sedekah kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, itu manfaat buat menghafal Al-Quran, menghafal hadis, murojaah. Setelah itu, setelah dia lulus, sampaikan kepada orang lain. Pertama-tama sampaikan ke keluarganya, terus disampaikan kepada muridnya, ke muridnya. Harta, yaitu pahala dari infak saya mengalir terus. Dari sini ikhwah, azzakumullah wa iyyakum, kalau kita mengikuti Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama, sekaligus khalifah, sekaligus ahlul hadis, sekaligus orang kaya raya, yang detik ini sangat kaya, pemimpin, dan punya ilmu. Di saat ada orang pengen haji, beliau hajikan. Di saat orang minta perlindungan, beliau lindungi karena beliau pemimpin. Di saat beliau diminta ilmu, kasih ilmu. Coba sekarang, ada seperti ini. 3 hal ada. Punya ilmu, saat pinjam duit, dia foto. Sama kita. Minta ilmu atau yang lain. Jangan. Saya sering sampaikan, kalau seorang mau dirampok hartanya, yang merampok itu berani, yang dirampok cut. Tapi kalau seorang mau merampok ilmu, yang mau dirampok berani, tapi yang mau merampok kecut. Karena apa? Memorinya cepat habis. Coba, ustadznya baru mengucap menyampaikan 3 jam, baru mengucapkan 3 jam, menyampaikan materi. Padahal udah pada tele dan ngantuk, udah habis. Paling tinggal berapa mega. Ini kalau diibaratkan apa dengan bahasa perampok. Kalau seorang dirampok hartanya, yang dirampok takut secara umum loh. Tapi kalau seorang dirampok ilmunya, yang merampok paling kebetulan pamit. Saat si 3 ngantuk, capek dan yang lainnya, materinya belum selesai. Pak, dan jika seorang tidak ada yang melakukannya, yaitu misalnya masalah dokter tadi, maka belajar kedokteran, karena kalau tidak belajar kedokteran nanti dibodoh-bodohi oleh orang kafir, maka belajarnya itu fardu kifayah hukumnya, wajib tapi tidak semutlak untuk setiap orang, fardu ain tidak. Kalau tidak dilakukan dosa semua. Kalau sudah ada yang melakukan, gugur yang lain. Itu sifatnya duniawi. Syaratnya banyak. Dan pas giliran ada yang melakukan, sudah gugur. Tapi saat antum dikaji, apakah yang lain gugur? Belum. Mereka punya kewajiban harus menambah ilmu, menambah pemahaman, menambah amal. Wahada mahalu jadlin baina ahli ilmi wa ala kulli halin awda anna qawla innal ilma alladhi huwa mahallu sana'i wal ilmu syar'iyyul ladhi huwa fiqhu kitabillahi
wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pembahasan tentang fardu kifayah, wajib yang kifayah itu menjadi perdebatan para ahli ilmu. Sebabnya apa? Kan itu urusan duniawi, tapi ulama yang lain mengatakan bahwasanya ini karena mendatangkan manfaat untuk agama, menolong agama, maka boleh. Namun orang yang mengatakan termasuk Syekh Utsaimin bahwasanya apa? Audi an aqula, saya termasuk orang yang membantah, yang meluruskan innal ilmal ladzi huwa mahallus sana'i, tetap sesungguhnya ilmu agama itu tetap puncaknya pujian. Dia ialah ilmu yang paling mendapatkan pujian. Yaitu apa? Huwal ilmu syar'iyyul ladzi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu syar'i itu ialah memahami Al-Qur'an dan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu yang lain tidak memahami ini. Dari luar, nolongnya dari luar. Tidak menolong dari dalam. Tapi kalau ilmu agama nolong dari dalam, dari luar. Tapi ilmu duniawi nolongnya dari luar. Wa ma'ada dzalika fa imma an yakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarrin fa yakunu hukmuhu bihasbi ma yakunu wasilatan ilaihi. Dikecualikan apabila wasilahnya itu mendatangkan menuju kepada kebaikan atau menuju kepada kejelekan, maka hukum menuntut ilmunya disesuaikan dengan wasilahnya. Kalau wasilahnya mendatangkan kebaikan, maka wajib. Jika wasilahnya itu mendatangkan kejelekan, maka haram, tidak boleh menuntut ilmu duniawi tersebut. Misalnya nuntut ilmu duniawi sudah susah masuknya, harus nyogok, harus ini, oh nggak boleh. Kalau apalagi apa, sudah ada yang menuntut ilmu, itulah sifat dari duniawi. Dituntutnya harus ada syarat dan wasilahnya juga harus dengan kebaikan. Selanjutnya, ikhwah jazakumullahu wa iyyakum, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Sebelum dilanjut, ada yang ditanya atau dirapel nanti sekalian? Nah, mau ditanya tentang pengertian ilmu. Pasal pertama sudah selesai. Mau ditanya sekarang atau nanti sekalian? Pak, masih ada orang? Nah, dijawablah. Mau tanya sekarang atau nanti sekalian? Nanti sekalian. Berarti kita makan yang banyak, minumnya nanti kalau pas seret. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, Fadailul Ilmi, keutamaan ilmu. Ini sudah menjelaskan keutamaan ilmu. Laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlaha wa hatta ibadahu ala al-ilmi wa tazawudi minhu wa kadhalika as-sunnatu al-mutahharatu. Jadi kalau qad itu sudah sungguh, kalau dikasih la berarti apa? Sungguh-sungguh. Laqad kana Rasulullah. Nah, berarti sungguh-sungguh, qad saja sungguh. Kalau laqad sungguh-sungguh.
Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji kepada ilmu dan pelakunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendorong, menyemangati kepada hamba-hambanya agar berilmu dan menyiapkan untuk berilmu. Kalau belum berilmu, suruh bersiap-siap berilmu. Wa kadzalika sunnatu. Begitu juga sunnah yang jelas datang dari Rasulullah SAW menyuruh agar seorang penuntut ilmu itu apa? Memahami dirinya, yaitu bahwasanya dirinya itu awalnya bodoh. Setelah itu belajar dan belajar baru muncul embun ilmu, bukan berilmu. Fal ilmu min afdhalil a'mali sholihati. Kalau semuanya belajar bahasa Arab baru saya tanya macam-macam. Jadi apa? Afdhal ini isim tafdhil yang menunjukkan sangat. Kalau dia berdiri sendiri, haram hukumnya untuk kasroh. Kalau dia berdiri sendiri, min afdhola. Atau apa? Dia menjadi mudhof ilaih, isim dalam susunan idhofah, isim kedua. Begitu juga dia apa? Dia juga gak mau kasroh, maunya fathah. Karena dia itu isim pertama di susunan idhofah, dalam bahasa Indonesianya majemuk, maka dia nurut. Muka-muka nurut. Yang belajar ya gak benar. Dari sisi lukoh saja luar biasa kita jelaskan, apalagi dalam tinjuan Mike Tyson itu. Tinjuan atau tinjuan? Tinjuan, ya, tinjuan syar'i, bukan tinjuan. Al-ilmu min afdhalil a'mali sholihati. Maka ilmu syar'i itu ialah semulia-mulianya, seutama-utamanya seorang beramal soleh. Dikatakan seorang itu beramal soleh, yaitu apa? Berapa banyak seorang itu menuntut ilmu, berapa banyak setelah menuntut ilmu dia paham, berapa banyak seorang itu beramal dari ilmunya. Disebutkan oleh beliau bahwasanya ilmu itu ialah seutama-utamanya amal soleh. Seorang bisa sholat sebabnya apa? Ilmu. Ada orang yang memanggil untuk sholat, ayo sholat, diketok-ketok pintunya. Setelah orang masuk ke dalam masjid, bosan. Bahkan yang nyuruh saja bosan. Di mana-mana ada. Bahkan di desa saya, Pak Lurahnya sendiri apa? Bosan. Tadinya apa? Kemana-mana pakai jubah. Menyuruh orang untuk sholat. Karena tidak dilandasi dengan ilmu, bosan yang nyuruh. Apalagi yang suruh. Kita tahu sendirilah. Jangan-jangan di sini ada mantan. Sekarang apa? Jumat saja tidak kelihatan. Padahal apa? Dulu itu sering saya sampaikan ke teman-teman ataupun orang yang mau mencari Pak Lurah, orangnya jauh di sana. Gak bakalan juga. Kecuali dengerin istrinya. Jadi apa? Pak Lurah di mana? Cukup nanti sholat Jumat, nanti yang pakai jubah, yang pakai imamah, yang diikatnya itu Pak Lurah. Sekarang gak muncul. Karena apa? Bosan. Sholat itu bosan. Gak tahu kemana. Sebabnya apa? Tidak dilandasi sholatnya itu apa? Tidak dilandasi dengan ilmu. Kenapa seorang bisa sholatnya khusyuk? Karena ilmu. Kenapa seorang itu tidak khusyuk? Karena tidak punya ilmu. Goflan dan yang lainnya, lalai. Wa huwa min afdhalah. Nah, ini kalau diidhofahkan karena apa? Ada dua aslinya, wa huwa min afdhalil ibadati wa ajalil ibadati. Makanya tetap li. Kalau berdiri sendiri, wa huwa min afdhalah. Karena ada mahdhuf, yaitu isim kedua itu dibuang secara lafaz
tapi maknanya masih utuh. Makanya nuntut ilmu itu bertahap ya Pak. Manakala dahulu bahkan orang yang datang ke Syekh Mukbil itu pernah cerita, tidak semua orang yang ke Yaman itu duduk sama Syekh Mukbil. Karena apa? Yang berguru sama Syekh Mukbil itu harus memenuhi syarat. Contohnya, boleh belajar kita, boleh lebih misal ini loh, nanti jangan buat. Misal, saya contohkan misal apa? Boleh belajar kitabul ilmi kalau mengetahui kenapa dibaca min abdoli padahal isim takdim, misal seperti itu. Nggak bisa, nggak boleh duduknya di sana. Misal contoh seperti itu. Menunjukkan apa? Kalau kita ingin naik ilmunya, tahapannya naik, kita juga ilmu kita harus naik, pemahaman kita naik. Jangan kita ini apa? Baru kelas SD, belajarnya apa? Saya harus belajar sama orang S1. Saya belajar harus sama S3. Ya, gak nyangkut. Bahasanya beda. Rasulullah SAW bersabda, "Ahditsu bi uqulihim." Berbicaralah sesuai dengan apa yang dipahami orang yang diajak berbicara. Kita ini kalau ngobrol sama orang-orang mahasiswa, kalau mahasiswa ini bahasanya telek, ya. Masuk telek itu ya telek. Dengan bahasa seperti ini nggak menjalankan sunnah Nabi SAW, yaitu apa? Berbicara dengan sesuai pemahaman yang diajak berbicara. Makanya apa? Dalam agama kita, jangan kita berbicara kepada orang tua kita dengan dalil, yaitu Al-Quran Sunnah. Mereka itu dengan contoh, dakwah kita dengan contoh, yaitu mengajak berpikir, mengajak mencontohkan. Kalau di saat kita berdakwah kepada orang tua kita dengan dalil Al-Quran dan Sunnah mantuk dengan kita mengucapkan, mesti dibantah. Kenapa? Beliau-beliau ini belum saatnya mendengarkan dalil. Butuhnya ialah dengan kita ini berubah. Misal apa? Jenggot kita udah nunggu, pakaian kita udah berbeda. Terus apa? Kelakuan kita masih utuh kayak dulu. Balik pintu jebrek, masuk celana kayak kucing, nggak salah. Tiba-tiba udah di kamar, udah tidur. Makanya apa? Ya orang tua kita nggak mau menerima. Tampang kita berubah, ketok pintu dulu. Kok nggak masuk-masuk leh? Belum dikasih pintu, ya copotan kono. Nah, dengan seperti itu orang tua kita ini kesan ada apa ya? Walaupun masyarakat membujuk dan yang lainnya, itu apa? Orang tua kita yang akan membina. Misal contoh saya sendiri tadinya, ingat Pak, berdakwah di keluarga diterima itu tidak cukup sebulan 2 bulan. Saya sendiri, anak sendiri kurang lebih 10 tahun baru diterima, belum lama. Jangan pakai dalil, jangan pakai Al-Quran Sunnah. Maksudnya apa? Secara tekstual, secara lisan. Tapi apa? Secara amaliyah. Misalnya apa? Kita berdakwah dengan mbah kita, dengan orang tua kita. Kita punya anak, biasanya lebih maju. Dengan jalan apa? Mbah minta duit, enggak duit. Itu apa? Dengan jalan ketuk pintu, assalamualaikum, anak kita suruh cium tangan. Biasanya apa? Mbah ini akan kesangsa dan akan keceplosan. Pernah suatu ketika ngumpul keluarga saya, tapi kalau sekarang sudah nggak seperti itu. Ini dulu. Terus apa? Keceplosan mbah saya. Tidak ada cicit. Kalau saya cucu, cicit. Tidak ada cicit yang sopan-sopan kecuali anak mbah jenggot ini. Padahal apa? Mbahnya itu yang ngomong, ya mbah. Itu keceplosan seperti itu. Sebabnya apa? Kita ajarkan tulus. Begitu juga apa? Istri kita kalau misalnya suruh mijiti dan yang lainnya diajari tulus. Bukan apa? Karena disuruh kita. Nih, kenapa istri itu bisa jauh dengan mertua? Karena suami bodoh. Karena suaminya itu apa? Kurang berilmu. Tapi kalau suaminya berilmu, dijamin
langsung tadi naik banding. Yang bela siapa? Mertuanya. Istrinya itu dibela sama orang tua kita. Tapi di saat apa? Suaminya nggak berilmu, masih cinta saja disuruh cerai. Dan apa? Suaminya bodoh. Misal contoh ya Pak, orang tua laki-laki datang berkunjung ke anaknya. Itu apa? Istrinya membuat tidak betah orang tuanya. Padahal rencananya 10 hari. Baru sehari saja apa? Ingat sawah, ingat tambak dan yang lain. Sebabnya apa? Itu hanya sekedar alasan di depan anaknya. Nah, saya ke sini nggak bisa lama-lama. Nanti sawah nggak ada yang urus, ayam nggak ada yang urus, kambing nggak ada yang urus. Sebabnya apa? Istrinya membuat tidak betah. Padahal ingat, ayo ikhwan, azzakallahu wa iyyakum. Istri ini numpang kepada suami. Makanya sering anak sampaikan dimanapun. Ingat berangkas ya. Berangkas itu ditaruh di mana? Di suaminya, bukan di istrinya. Siapa yang cari? Ya suaminya. Ya udah berangkasnya dipegang. Lebih nikmat itu apa? Suami itu diminta tiap hari, Mas, sayur. Oh, masih tukang, suruh jadi tukang sayur, beli sayur. Jangan apa? Habis gajian, bro, kita butuh, kita boleh ini, kita beli, kita boleh ini. Nah, nanti salah sendiri kok ditaruh di situ. Itu udah digembok, nggak dikasih kata kuncinya. Sebabnya apa? Kurang berilmu. Suaminya, Maisha itu diberikan apa? Ya secukupnya, bukan terbalik. Kok malah nanti setelah gajian apa? Kita malah dikasih Maisha, kasih nafkah, beli pulsa, nggak ada. Beli bensin, dicek dulu sampai tangganya dicek. Sebabnya apa? Kesalahan. Dijatah, Pak, dijatah. Jadi apa? Istri ini menghormati suami itu benar-benar menghormati. Bukan menghormati pas apa? Pas lagi diharap-harap duitnya. Diharapin duitnya, pas duitnya sudah ini, udah. Makanya apa? Di saat mau ngaji hujan, ya udah repot. Mas, atau guru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Karena apa? Mau keluar, mau nekat, dan dikasih bensin, kan sama aja. Ya udahlah, mengamalkan hadis atau guru satrul iman. Padahal apa? Kebodohan di atas kebodohan. Coba kalau kita yang pegang duit, Mas, banyak disemir itu baru disemir, sayang loh. Sayang dia, nanti karakter udah kehujanan, beli lagi. Dengan ayatnya jelas kan? Istrimu, keluargamu, hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Terkadang pakai dalil. Besok lagi, kalau kayak jawab, kayak besok hidup aja. Kayak tahu besok masih hidup. Bisa jadi ini ngaji terakhir, dia biar berangkat gitu. Biar suami istri ini disayang suaminya dengan jalan apa? Dengan jalan misalnya orang tuanya datang, baik mbak laki-laki maupun mbak kakung maupun mbak putri, yang jelas bukan putri dulu. Itu apa? Dibikin betah. Rencana berapa hari mbak? 5 hari, ditambah biar 10 hari. Bukan apa? 5 hari sudah setengah hari. Sebabnya kelakuan siapa? Istrinya, suaminya pergi, persis kayak sinetron. Sebabnya apa? Mengamalkan sunnah sinetron. Biar apa? Mertuanya nggak betah. Padahal ingat, istri numpang ke suami. Suami itu nggak punya apa-apa. Karena apa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik kedua orang tuamu. Nggak ada. Dimas, Tom, saya numpang di rumahmu ya. Nah, adapun
anak yang punya ilmu, Pak, ini bukan rumah saya, rumah Bapak. Kenapa? Anta wa maluka min abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Gak ada istilah orang tua nyolong kepada anaknya, gak ada. Makanya kasus yang pernah antum mungkin dengar, ada anak dan suaminya menuntut orang tuanya sampai 1 miliar, kalau nggak tobat dia finna, diancam di neraka. Dengan alasan apa? Numpang di rumah saya. Kita yang numpang itu sudah numpang di apa? Di perut ibu kita, nggak bayar lah sampai detik ini. Berapa tuh kontrakannya coba? Bintang berapa di situ? Sampai bintang 7 ibu kita. Di saat kita apa? Di saat kita ngompol, malah ibu kita seneng ngompol. Coba di saat ibu kita tua, udah tua ngompol, itu bedanya. Tapi kalau orang yang berilmu tidak seperti itu. Makanya salah satunya kalau istri pengen disayang sama suami, pas di saat mertuanya datang itu bagaimana dibahagiakan. Belanja sayur sisa itu disimpan, pas giliran suaminya ngasih 500, bukan apa kebanyakan ini habis paling 75.000. Dihitung sampai detail, naik becak, naik ojeknya tahu. Udah segini aja, ini terlalu banyak. Bebek aja belum, apalagi banyak. Di saat dikasih 500, kok 500 kan nanti belum jajannya, belum ininya, belum naik ini, ditambahin lagi. Tapi nggak ada, itu ada duit celengan. Kasih 300 jadi 800, dijamin ini. Masya Allah istriku. Begitu juga ya di saat orang tua kita laki-laki, yaitu apa? Mau pulang, walaupun duit kita titipkan kepada istri kita, jangan apa kita yang Pak. Begitu juga apa? Tahu istri kita ini amanah, ya lewat istri. Kalau istri belum amanah, ya wajib diri kita menjaga, mengajari istri kita biar amanah. Gimana caranya? Istri saya korupsi Ustaz, dia gimana cara? Al-mar'atu mir'atu zawj. Perempuan itu cermin dari suaminya. Kalau suaminya soleh, insya Allah istrinya jadi solehah. Imamnya benar, belakangnya benar. Pemimpinnya salah, ketua rombongannya salah, mesti nyasar semua ya kan? Begitu juga di saat apa? Ngasih uang kepada orang tua istri. Ya duitnya orang apa? Duitnya laki-laki dan yang ngasih laki-laki biar apa? Ketok lanang nih. Ini loh mantunya, walaupun apa? Goceng mungkin mah. 20.000, tapi laki-laki pejantan tangguh. Jadi apa? Istri yang disayang orang tua kita, kita disayang sama orang tua istri. Dan ini bukan sekedar anak ngajari, anak sudah menjalankan kurang lebih 10 tahun, sekarang menginjak 11 tahun mau 12 tahun. Bukan omdo, bukan jargoni. Anak sudah menjalankan. Karena apa? Lebih mudah menjalankan apa? Lebih mudah mengajarkan sesuatu yang sudah dikerjakan. Kalau nggak percaya, silahkan pasang CCTV sana dikuasai. Kalau bisa ditanya atau dikasih pilihan yang sulit, kita diterima di masyarakat tapi dimusuhi keluarga, atau diterima di keluarga dimusuhi masyarakat. Jangan pilih nomor 3, gak ada. Ayo Pak, pilih yang mana? Apa itu nomor 2? Nah, seperti ini.
Karena apa? Permasalahan kita di luar, pas giliran kita masuk diterima ces adem. Tapi saat apa? Seorang terbalik, bergaul sama orang diterima, sama keluarganya nggak diterima. Aneh, padahal ada jalur jarak. Ya, kita ini ada jalur jarak. Tapi kok nggak bisa menaklukkan keluarga kita? Berarti aneh. Kita ini bisa jadi di luar itu riya, sum'ah dan yang lain. Itu masya Allah soleh, itu tawadhu. Tapi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di kerabat, apa belagu dia, misalnya seperti itu. Berarti salah itu. Riya, sum'ah. Sampai mana tadi? Ya kau kamu itu Wah, enggak penjelasannya tentang yaitu apa? Istri yang tidak taat kepada suaminya karena suaminya kurang berilmu. Kalau suaminya itu berilmu, yakin suami juga akan mendapatkan kebahagiaan, Pak. Siapa yang kalau pulang ke rumah, Pak, disambut sama bidadari yang tombol nggak keturunan. Jam berapapun loh, mana bilang jam berapapun. Angkat tangan. Udah. Jam berapapun anak nggak bertanya expirednya jam 10 malam saat habis itu nggak mau. Jam berapapun suami pulang disambut bukan disambil. Dengan apa? Dengan tombol. Tombol tahu nggak ini bahasa ini? Tahu nggak? Bahenol. Cantik luar biasa untuk kita. Bukan untuk orang lain, kondangan cantik kamu bukan benar. Kondangan itu kalau bisa itu pakai kaos saja biasa kita ini. Gak ada yang berani ya? Gak ada. Tapi pas giliran sholat, bebedan, kamu bebedan. Iya. Sarung sampai di atas ini. Kalau kantor ini relente banget. Tapi pas sholat itu nggak bisa. Kalau sejarah itu apa? Silen dipakai buat sholat. Padahal kalau rumah di real estate. Rasulullah SAW sangat membenci orang seperti ini. Yaitu apa? Paham tentang urusan duniawi, bodoh dalam urusan akhirat. Coba, kan lucu sampai sini sarungnya kan. Coba lihat itu di perumahan elit-elit. Sholatnya nggak bisa, tapi untuk ke kantor, bawa saja sampai kutilah buat ngaca sepatunya. Tapi pas bilang sholat kemprok. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan berilmu? Suami berilmu, istri itu nanti akan kecipratan berilmu. Lama-lama apa? Kita ini akan merasakan kebahagiaan. Sebabnya apa? Hasil didikan kita. Antum pulang ada batasnya. Kalau pulang malam pokoknya dikunci. Rumahnya si sopo. Sing tuku sopo. Emang bang sopo. Minimal apa? Yang kontrak siapa yang bayar? Lo mau dikunci yang bangun. Sebabnya bukan berilmu. Kalau berilmu sampai dititipkan kunci aja nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Istri itu punya kewajiban menyambut. Jadi apa? Suami nggak bawa kunci. Ini kuncinya dibawa takut kemalaman. Mau kemalaman, mau kepagian, tetap disambut. Gak pernah ya? Belum. Makanya belajar kita ini lagi belajar dari dulu maksudnya. Ini ya. Nggak omong lagi kalau nggak percaya nih saya pulang jam berapa? Dia titip aja. Misalnya maksudnya bukannya. Misal ditanya nih, Mas pulang jam berapa? Itu bukan menanyakan kok nggak pulang-pulang, enggak. Maksudnya apa kalau jawab? Biar siap-siap di rumah cantik. Bukan apa? Kok nggak pulang-pulang? Anaknya belum tidur nih. Jadi apa ditanya perhatian.
Udah makan belum? Pulang jam berapa? Nah, pulang jam berapa ini bukan larang, tapi apa? Mau mempersiapkan dirinya untuk apa? Menyambut. Coba berilmu, Pak. Tambah ilmunya, tambah amalnya. Nanti istri mau nurut. Dan di saat antum ini pulang malam seperti ini, pengen istri nurut, pengen? Dijawab dulu, Pak. Pengen istri nurut? Pulang bawa hadiah, cari kosongan. Serius? Cukup nggak ada 15.000 karena sekarang roti bakar nggak bisa 10.000. Pulang haji malam sedikit bawa hadiah sambil 1.000. Martabak dan yang lainnya. Di saat kita tanpa nurut istri, kita nuntut pelit, ya nggak bakalan nurut. Lama. Nurutnya pas tanggal muda, tanggal cekik-cekik juga nggak mau. Sama disampaikan di saat di kajian ibu-ibu untuk berbakti kepada suaminya, jangan kalah di depan suami. Yuk anak protes, biar apa? Suami istri ini biar mendapatkan ilmunya dan mendapatkan apa? Kebaikan, sehingga istri itu juga akan jadi baik. Gak mungkin secara aglabiah, secara umum suaminya bodoh terus istrinya pintar, jarang. 1001. Tapi itu seringnya apa? Istrinya pintar, suaminya pintar, mesti istrinya ikut. Al-mar'atu mir'atu zawj. Perempuan itu cerminan dari suaminya. Ibadatul tatawu'i wa ajalil ibadatil tatawu'i li'annahu naw'un minal jihadi fi sabilillah fa inna dinallahi innama qama bi amrayn. Jadi ilmu agama itu seutama-utamanya ibadah, yaitu dari ibadah tatawu, ibadah sunnah. Yaitu Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan suatu ketika bertamu kepada Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad di majelisnya di murid beliau sering mengatakan apa? Imam Syafi'i masya Allah akhlaknya warok, bukan warok ya. Warok dengan warok beda. Kalau warok itu apa? Makannya secukupnya. Kalau warok rakus. Di negara saya. Kalau warok itu rakus tempat saya. Makan warok itu berarti rakus. Tapi warok itu apa? Secukupnya. Akhlaknya bagaimana? Suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke ma'hadnya, ke markasnya Imam Ahmad bin Hanbal. Otomatis murid-muridnya apa? Penasaran, dipuji-puji, dicoba. Pas makan, kesan pertama begitu kecewa. Itu apa? Enggak warok. Itu apa? Makannya warok. Makannya banyak. Semuanya yang ada di situ berusaha dihabiskan. Satu, nah ini akhlak dari penuntut ilmu. Di saat ada ahlul ilmi melakukan yang apa? Tidak wajar di pikiran kita, lisan ini dan hati kita tahan, tidak berbicara apa-apa, tidak berbicara kepada orang lain. Gimana sih Ustaz ini? Katanya harusnya ente itu diam. Jangan sudut diam. Nah ini akhlak dari Imam muridnya Imam Ahmad praktek, walaupun di hati itu gimana sih? Tapi nggak pernah ngucapin ke teman-temannya. Gimana Imam Syafi'i sih? Lama-lama nanti kan nyalain guru, ya kan? Nanti menyalahkan tamu, lama-lama menyalahkan gurunya. Gimana sih guru kita? Bohong berarti ya? Ditahan lisannya, ditahan hatinya. Bagi mereka aib, tapi tidak diucapkan, tidak seudon. Nah ini apa? Satu contoh gampang, ayyuhal azamullah wa iyyakum. Di saat kita ini bingung, di saat kita ini jangan diceritakan ke orang lain. Syaitan itu menggoda agar apa? Biar
was-was, biar qila wa qal tersebar. Padahal itu dari syaitan. Kita. Karena apa? Mesti kita yang salah. Pasti kita yang salah. Sebabnya apa? Perbandingan kita sama guru kita apa? Apalagi perbandingan guru dengan guru kita dengan gurunya guru. Coba. Berarti lebih tinggi lagi. Kedepankan husnudon, jangan suudon. Ini akhlak penuntut ilmu. Wajib, bukan sunnah. Di saat kita melihat sesuatu, kok sholatnya beda dengan saya, kita yang salahkan, mesti kita hukum. Mesti ustadz itu ada dalil lagi, saya belum tahu. Jangan apa? Kok bacaannya beda? Waduhai, bisa seperti itu. Wah, sesat itu ustadz itu. Kita yang sesat. Sebabnya apa? Belum belajar. Jangan apa? Kok bacanya beda? Kita yang salahkan lagi-lagi. Mesti saya yang nggak tahu gitu loh. Jangan apa? Wah itu gimana sih? Nah, dipertanyakan tuh manhajnya, Masya Allah. Pas giliran setelah sholat isya dikasih air, biasanya untuk berwudu, untuk apa di kamar, diintip sama, dulu nggak ada CCTV, nggak ada, diintip sama murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sedih seperti malam. Kok bengong daripada isya sampai jam 3 itu kok bengong ini? Waduh, aib dua. Bagi mereka, bagi mereka. Lebih aib lagi pas kapan? Kan tahu, nggak ngapa-ngapain, sholat subuh langsung celonok ke masjid. Lalu pas setelah sholat subuh, tabayun, celuk, tabayun kemana? Salah. Nih. Berarti apa? Murid-murid itu seringnya salah. Ini tabayun kemana? Ke Imam Ahmad. Ya Imam, ya wahai guruku, katanya Imam Syafi'i ini waro, orang alim. Kok kelakuannya seperti itu? Ini tabayunnya salah. Harusnya apa? Bertanya ke siapa? Imam Syafi'i. Nah, akhlak dari Imam Ahmad tidak menjawab. Itu apa? Diantarkan ke Imam Syafi'i. Yuk tanya langsung ke Imam Syafi'i. Akhlak dari Imam Ahmad. Ditolong diperhatikan baik-baik. Di mana-mana sering saya jumpai seperti itu. Tabayun salah. Terus apa? Sudah salah dijawab lagi. Harusnya apa? Oh salah, nanti diantarin, ditanya. Murid-murid Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, lalu dijawab satu persatu dan bulat. Itu apa? Ditanya, wah Imam, bukankah saya dapat cerita bahwasannya ahlul ilmi itu warok, makannya sedikit ala kadarnya? Dia jawab apa? Oh itu yang membuat kalian itu penasaran. Saya seumur hidup baru sekali-kalinya makan banyak ya di tempatnya Imam Ahmad. Alasannya apa? Saya yakinnya bahwasanya makanan dan minuman Imam Ahmad ya halal tanpa sedikit syubhat apapun. Dan setiap makanan yang halal itu akan menguatkan untuk ibadah. Saya ingin ibadah saya itu kuat. Nuntut ilmu dan yang lain untuk murojaah. Terjawab. Nah, berarti apa? Mesti bodoh itu seperti itu. Terus bertanya yang kedua, lalu bagaimana? Yang semalam kami lihat, berarti kalian ente. Ya itu apa? Kenapa Anda itu kok tidak sholat malam? Nih, di sini tak tahu. Masih berkaitan tentang sini. Ya, nggak apa-apa kemana-mana masih ke sini. Itu apa? Saya memikirkan hadis Nabi SAW. Ya Aba Umair, mafa'ala Umair. Gak mungkin Rasulullah SAW bersabda, kok gak memberikan faedah. Dan saya mendapatkan faedah 1000 faedah. Kalau kita, belum tentu. Ngantuk yang ada. Jadi bengong itu memikirkan apa? Faedah dari hadis itu. Wahai bapaknya burung, apa yang dilakukan burung? Padahal burung itu sudah mati. Salah satu faedahnya yang bisa diambil adalah
metode beliau itu menghibur seorang anak kecil dan mengajak dialog agar anak kecil ini tidak sedih lagi di saat hewan peliharaannya itu apa? Mati. Terus apa? Yang ketiga ya wahai imam, yang ini yang membuat kami penasaran. Kenapa Anda itu kok masuk tanpa wudu? Kan tanpa wudu, bukan apa? Tanpa apa? Apa? Bukan tanpa tidak wudu. Tapi saya ada wudu. Jadi apa? Habis isya karena belum tidur, beliau sebelum batal masuk langsung ke masjid untuk sholat subuh. Dijawab tiga-tiganya. Mereka apa? Baru, masya Allah Imam Syafi'i luar biasa. Ya itu, lagi-lagi saya sampaikan apa? Seorang itu jangan terpesona dari setel. Kemarin saya berusaha kan sudah menyampaikan. Jadi Rifan Asyamullahu wa iyyakum, dan para ulama melanjutkan bahwasanya manakala seorang itu mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu bukan jihad, ditanyakan otaknya itu waras atau tidak. Disebutkan di sini li'annahu nau'un minal jihad fi sabilillah. Karena menuntut ilmu itu bagian termasuk jenis dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita keluar-keluar ke Suriah, ke Yaman dan yang lainnya. Kalau jihad yang santai, duduk, pegang pulpen, pegang pena, pegang buku, nggak sanggup, nggak mungkin nenteng bedil sanggup. Yang jelas jihad ada kipasnya seperti ini. Minum tinggal minum, aman. Kok memilih jihad itu nggak mungkin bisa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang dikatakan mujahid bukan yang nenteng bedil, menenteng bedil terus, nenteng senjata terus, tidak. Siapa seorang mujahid itu? Orang yang mampu melawan hawa nafsunya untuk tunduk dan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menuntut ilmu ialah satu ketundukan, dan disebutkan ialah amal soleh yang paling mulia. Karena agama itu tidaklah tegak kecuali dengan dua. Yang pertama al-ilmu wal burhan, yang kedua watani al-qitalu wal wasina. Yang pertama agama itu bisa tegak dengan ilmu, bukan dengan senjata. Senjata nomor dua, peperangan itu nomor dua. Makanya apa? Ya Umar bin Khattab menyebutkan al-ilmu ya'lu wa la yu'la, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Kalau orang Islamnya itu berilmu, kalau Islamnya bodoh, ya enggak ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya, dengan syarat orang Islamnya mau berilmu. Nanti rinciannya kita insya Allah malam Kamis yang akan datang. Semoga bermanfaat yang kita kaji pada malam hari ini. Dipersilakan kurang lebih 10 menit dari sekarang untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya. Salah satu amalan soleh yang pahalanya tidak terputus kan ilmu itu ya. Gimana? Amal soleh yang pahalanya tidak terputus kan misalnya. Ya, terus? Apakah itu khusus untuk ilmu syar'i apa umum? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u biha aw waladin shalihin yad'u lahu. Di hadis ini khusus ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Misalkan ilmu dunia kayak kedokteran kan bermanfaat bagi kaum muslimin. Terus apa? Itu dapat faedah itu. Mengajarkan Ya kalau misal menolongnya itu, menolongnya
menolongnya sampai terus. Nah, sedekah jariyahnya enggak dapat ilmunya enggak. Poin pertama dapat sedekah jariyah. Tapi kalau ilmu ilmu yuntafa'u bihi enggak. Kalau ilmunya enggak, dia dapatnya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Makanya keutamaan menuntut ilmu itu bisa dapat dua minimal. Yaitu apa? Kita menuntut ilmu mencetak waladin sholihin yang ulahu. Karena nggak mungkin seorang anak secara umum dia itu bisa soleh kecuali anaknya, bapaknya soleh, ibunya solehah. Walaupun bapaknya namanya soleh, ibunya bernama soleh, belum tentu, kecuali beramal untuk itu. Jadi apa dapatnya sedekah jariyah bukan ilmin yuntafa'u bihi. Karena itu khusus ilmu syar'i. Yang lain? Ini baru air putih. Nah, ini air bening. Karena putih ya. Nggak ada. Nanti jangan berundel loh di rumah gimana? Saya nggak paham tadi Pak. Kemarin pas lagi dijelaskan enggak ini? Lupa kemarin itu sultan. Kemarin aja kan? Jadi awal aja kan? Baru kali ini. Kemarin aku bilang kan hati-hati penjelasan tentang hadis ini. Saya ulangi, hati-hati. Yaitu ini masalah lafaz atau masalah konteks itu apa? Lafaz atau apa gitu? Nah, itu jangan konteks, kita kan bingung kan. Nanti telat lah. Lafaz yang lebih kuat ialah umuri bukan su'uni. Sama. Nah, dalam ilmu hadis itu lafaz yang menukil perawinya dhaif nanti jadi dhaif kayak gitu loh. Sama artinya. Keadaan. Su'un itu keadaan, umurin ya urusan. Satu lagi, bukan dari mayoran. Harus ganti. Satu lagi. Bentar lagi 10 menit. Ayo. Hampir 2 lembar. Anda sudah sampaikan, insya Allah kalau sudah 10 lembar itu mulai kita akan merasakan perubahan besar. Kalau yang bawa kitabnya, kalau yang bawa kitabnya lembaran dikit. Ayo satu lagi. Ya. Siapa Pak? Satu Pak. Bawa. Ini protes atau request? Protes atau request? Request. Gini Pak, mohon maaf ya. Kalau saya baca lambat itu malah susah, malah salah. Kalau saya baca lambat, ini antum awal. Nanti kalau sudah terbiasa itu biasa. Dulu anak seperti itu. Kalau bisa sedikit diturunkan. Ustaznya sama bilang kalau saya ini diturunkan kecepatannya, ini bagi saya standar Pak. Bagi saya standar. Itu nanti mikir kasroh, domahnya mikir Pak. Bener, gak bohong. Jadi malah mikir ini dibaca apa. Tapi kalau dibaca seperti itu gak mikir. Mohon dimaklumi ya Pak. Karena belum terbiasa saja. Bisa karena terbiasa karena terpaksa, dipaksa karena niatnya nyata. Kalau niatnya
Bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa, dipaksa karena niatnya nyata. Berarti niatnya nyata dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji dan menumbuhkan rasa kangen untuk belajar adab dan akhlak untuk ilmu. Karena dahulu itu apa? Sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, para salafus saleh itu belajar adab sampai puluhan tahun, baru belajar ilmu yang lain. Kenapa ilmu yang lain itu nggak mau nempel ke kita? Karena kita nggak beradab atau minimal belum beradab. Misal tentang cara numpuk kita, numpuk Al-Quran, belum tahu. Belajar tafsir, itu nggak mudah-mudah. Cara duduk, cara salam kepada guru, cara salam kepada sesama penuntut ilmu, itu dijelaskan di kitab ini. Nanti kita lanjutkan kalau sudah selesai ini. Nggak tahu 10 tahun aja belum tentu. Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.